nama saya Dinda Alfadila Putri, NIM A1C01007 dari kelas A Akuntansi. Saya dari kelompok 1 yang berjudul atau tema dari makrame pot gantung dari kain bekas. Pendahuluan. Latar belakang kehidupan manusia tidak terlepas dari kesenian atau seni, karena seni tercipta dari kebebasan manusia berekspresi. Seni selain memiliki nilai keindahan dan kehidupan juga memiliki peran lainnya, yaitu sebagai sumber penghasil karena hampir setiap manusia memiliki ketertarikan dengan seni. Salah satunya itu seni visual, yang direalisasikan dalam bentuk seni rupa dan kerajinan. Salah satunya contoh seni rupa adalah makrame. Makrame merupakan kerajinan tali temali atau simpul yang dibuat dengan cara disatukan antara beberapa tali dan simpul sehingga membentuk pola yang indah. Makrame selain mengandung nilai keindahan, juga memiliki nilai guna sesuai tujuan dari pembuatan makrame tersebut. Salah satunya yaitu makrame untuk pot gantung tanaman hias. Rumus masalah. 1. Bagaimana cara memproduksi kerajinan makrame? Yang kedua, bagaimana strategi pemasaran kerajinan makrame? Yang ketiga, bagaimana cara menentukan segmentasi pasar kerajinan makrame? Dan yang terakhir, apa saja kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman kerajinan makrame? Tujuan. 1. Memanfaatkan bahan bekas tak terpakai dan mengolahnya menjadi produk bermanfaat. Yang kedua, mengembangkan kreativitas dan inovasi khususnya di bidang produk kesenian. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa wirausaha atau entrepreneurship. Yang keempat, diharapkan dapat memberdayakan masyarakat setempat dengan usaha ini. Manfaat kegiatan. Dengan produk makrame dari kain bekas ini diharapkan dapat menjadi wadah kami sebagai penulis dan pelaksana untuk menyalurkan kreativitas dan inovasi pada bidang kerajinan kesenian. Selain itu, diharapkan juga dapat memanfaatkan barang-barang bekas yang tak terpakai mengubah menjadi barang atau kerajinan yang memiliki nilai. Kegiatan ini juga dapat diharapkan dapat memuaskan konsumen dengan menghasilkan produk yang berkualitas, memiliki manfaat, dan memiliki nilai. Luaran yang diharapkan dari kegiatan ini berupa produk makrame pot gantung yang berbahan baku dari kain bekas yang tak terpakai seperti kaos bekas, selimut bekas, dan kain bekas. Selainnya yang masih dapat memanfaatkan. Selain itu, usaha ini juga menghasilkan artikel kewirausahaan. Gambaran umum rencana usaha. Aspek pasar dan pemasaran. Media pemasaran. Untuk melakukan suatu kegiatan strategi pemasaran harus menggunakan media untuk memperkenalkan produk kepada pasar dan konsumen, di mana media yang diharuskan harus mampu membantu memberikan informasi yang akurat mengenai produk. Berikut media pemasaran yang akan kelompok kami gunakan. 1. Pemasaran langsung. Yang kedua, pemasaran online. Dan yang ketiga, pemasaran secara kemitraan. Analisis finansial. Bahan baku. Peralatan penunjang yang pertama, pohon bunga minimalis. Justifikasi pemakaian. Bahan utama, kuantitas 8, harga satuan 2.000, total 16.000. Peralatan penunjang yang kedua, kain bekas. Justifikasi pemakaian, bahan utama, kuantitas 4 kg, harga satuan 8.000, total 32.000. Peralatan penunjang yang ketiga, benang jahit. Justifikasi pemakaian, bahan utama, kuantitas 8, harga satuan 9.500, total 76.000. Peralatan penunjang yang keempat, kemasan. Justifikasi pemakaian pelindung produk, kuantitas 8, harga satuan 500, harga total 4.000. Total dari keseluruhannya 128.000. Yang kedua, anggaran peralatan penunjang produksi. Peralatan penunjang pertama, korek api gas. Justifikasi pemakaian alat perekat, kuantitas 4, harga satuan 3.500, total 14.000.
Peralatan penunjang yang kedua, gunting, justifikasi pemakaian alat potong, kuantitas 4, harga satuan 3.000, total 12.000. Peralatan penunjang yang ketiga, sewa mesin jahit, justifikasi pemakaian memproduksi the shirt yarn. Kuantitas 1, harga satuan 25.000, total 25.000. Jumlah dari keseluruhannya 51.000. Yang ketiga, anggaran biaya lain-lain. Peralatan penunjang pertama, konsumsi. Justifikasi pemakaian makan minum, kuantitasnya 4, harga satuan 10.000, total 40.000. Peralatan penunjang yang kedua, uang bensin. Justifikasi pemakaian transportasi, kuantitas 2, harga satuan 10.000, total 20.000. Jumlah dari keseluruhan 60.000. Perhitungan per bulan. Biaya tetap 2.130.000, biaya variabel 3.240, biaya lain-lain 1.800. Perhitungan biaya produksi. Bahan baku tambah barang penunjang tambah biaya lain-lain sama dengan 128 ditambah 51.000 ditambah 60.000 sama dengan 239.000. Perhitungan HPP produksi. Biaya produksi dibagi hasil produksi. 239.000 dibagi 8 sama dengan 29.875. Perhitungan harga jual. HPP produksi ditambah laba yang diinginkan sama dengan 29.875 ditambah 10.000 sama dengan 39.875. Perhitungan harga jual sebulan 240 produk. Harga jual satuan dikali total produk sebulan 39.875 rupiah dikali 24 sama dengan 9.570. Analisis revenue dibagi cost. Penerimaan total dibagi total biaya produk. 9.570 dibagi 7.170 sama dengan 1,33. Kesimpulan, berdasarkan analisis revenue atau cost di atas menunjukkan bahwa makrame pot gantung memiliki R/C lebih besar 1, yang memiliki arti bahwa setiap pengeluaran modal Rp1 akan menghasilkan Rp1. Yang menghasilkan 1,33 rupiah, sehingga usaha dikategorikan sebagai usaha layak dikembangkan dan menguntungkan. Gambaran rencana pelaksanaan. 1. Alat dan bahan. 1. Tongkat kayu, panjangnya 40 cm. Yang kedua, tali kain bekas, the shirt yarn. Yang ketiga, gunting. Yang keempat, meteran atau penggaris. Proses pembuatan. 1. Potong kain bekas yang sudah digaris-garis sesuai ukuran. Yang kedua, kemudian jahit ujung atas potongan kain dengan ujung bawah. Yang ketiga, siapkan tongkat kayu, lalu potonglah tali sepanjang 3 meter. Yang keempat, siapkan sebanyak 4 utas tali dan disimpulkan setiap tali pada tongkat kayu dengan large hard knot. Yang kelima, gabungkan 2 tali menjadi satu menggunakan simpul kotak atau square knot sehingga didapatkan 7 simpul. Yang keenam, bagi tali menjadi 2 kelompok dan sisanya 1 simpul di tengah. Yang ketujuh, buat simpul kotak pada kelompok kiri maupun kanan sampai 5 baris. Yang ketujuh, buat simpul kotak pada kelompok kiri maupun kanan sampai 5 baris. Yang kedelapan, buat bentuk diagonal dengan teknik diagonal hard hit di sisi kiri dan kanan. Yang kesembilan, pada bagian tengah, buat simpul kotak dengan mengambil 6 tali dari kelompok kiri dan 6 tali dari kelompok kanan. Yang ke-10, pada bagian tepi, beri jarak 5 cm. Lalu, simpul tali dengan simpul kotak lagi sebanyak 6 buah. Yang ke-11, kerjakan di sisi kiri maupun kanan. Yang ke-12, lanjutkan dengan diagonal half hit lagi seperti pada langkah 4. Ke-13,
Potong sisi tali membentuk segitiga dengan bagian tengah lebih panjang dibandingkan sisi kiri dan kanan. Strategi pemasaran. Yang pertama, bekerja sama dengan influencer. Pengaruh influencer pada perkembangan dunia digital saat ini begitu besar yang tentu saja memiliki dampak langsung di masyarakat. Karena tak jarang apa yang dilakukan ataupun digunakan akan ditiru oleh masyarakat. Yang kedua, pemasaran produk kerajinan tangan lewat sosial media. Media merupakan platform paling penting pada abad ini karena pengaruhnya yang luar biasa. Sosial media selain bisa digunakan untuk sarana berjejaring, bisa juga digunakan untuk sebuah usaha untuk membuat branding tentang usahanya. Yang ketiga, memanfaatkan email marketing. Kegiatan promosi ini terbilang cukup teknis dan kompleks, namun dampak yang diberikan dari strategi ini cukup signifikan dan layak untuk dicoba. Dengan memanfaatkan email yang saat ini hampir dimiliki oleh semua orang, kamu bisa mengirimkan informasi mengenai produk langsung kepada konsumen. Salah satunya platform yang bisa kamu gunakan untuk melakukan kegiatan promosi ini adalah MailChimp. Segmentasi pasar. Basis segmentasi yang pertama, demografis. Variabel dipasarkan untuk semua tentang umur dan untuk semua kalangan masyarakat, tanpa memandang tingkat kehidupan ekonomis dan pendidikan. Basis segmentasi yang kedua, geografis. Variabelnya dari daerah kepedesaan sampai daerah perkotaan. Produk ini ditargetkan untuk seluruh kalangan konsumen, baik itu yang berasal dari desa maupun kota. Basis segmentasi yang ketiga, psikografis sosial dan ekonomi. Variabelnya untuk golongan menengah ke bawah, golongan menengah ke atas. Basis segmentasi psikografis atau gaya hidup. Produk variabel. Produk ini dikhususkan untuk layak konsumen yang memiliki minat dalam bidang kesenian dan keindahan dekorasi untuk menambah kecantikan ruangan. Basis segmentasi yang ke-5. Behavioritas. Variabelnya dikhususkan untuk layak konsumen yang mencari manfaat dari produk makrame yang digunakan sebagai penggantung pot bunga mini dan sebagai hiasan dekorasi ruang. Analisis SWOT. 1. Kekuatan. Memiliki keindahan di mana simpul-simpul yang membentuk pola dan memiliki manfaat sebagai media penggantung pot, dapat dijadikan sebagai desain atau hiasan ruang. Selain itu, bahan baku produk yang murah, mudah didaur ulang, dan memberi nilai positif bagi pecinta lingkungan. Kedua, kelemahan. Memiliki kelemahan dalam proses pembuatannya yang cukup menguras tenaga dan juga waktu yang cukup banyak. Produk kami memiliki peluang dari segi alat dan bahan yang sangat mudah dijumpai. Selain itu, dari segi visualnya yang unik pun dapat menarik perhatian serta nilai kegunaan yang masih dibutuhkan oleh sebagian besar orang. Yang ketiga, ancaman. Banyak produk like yang serupa, sehingga dapat menyebabkan sebagian orang berpikir 2 kali untuk membeli pouch bag ini. Yang keempat, peluang. Dapat memanfaatkan kain-kain yang sudah tidak terpakai dan mendaur ulangnya menjadi suatu produk kerajinan yang bernilai keindahan dan memiliki manfaat dengan biaya yang dikeluarkan cukup murah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.